Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang Forage Island atau Kepulauan Busur Depan. Busur kepulauan merupakan salah satu tipe kepulauan yang biasanya terdiri dari rantai gunung api dengan susunan, berbentuk busur dan sejajar serta dekat dengan batas antara dua lempeng tektonik yang saling bertumbukan. Sebagian besar busur kepulauan terbentuk sebagai satu lempeng samudra yang menjamu ke lempeng lainnya dan memproduksi magma di bawah lempeng. Meskipun begitu, ini hanya terjadi pada busur kepulauan yang merupakan bagian dari sabuk pegunungan yang biasa disebut busur vulkanik. Sebagai contoh, besar rantai pegunungan Andes Amerika Tengah atau Kanada bukan merupakan busur vulkanik, tetapi mereka bukan merupakan kepulauan, dan oleh sebab itu tidak dapat diklasifikasikan sebagai busur kepulauan. Di sisi lain, busur Helene di area Mediterania yang terdiri dari sejumlah pulau. Yang kedua ada Forage Basins atau cekungan busur depan. Cekungan busur muka adalah wilayah yang terletak di antara palung samudra dan busur vulkanik. Dengan demikian, kawasan ini ditemukan di batas-batas konvergen, serta termasuk juga agresi-agresi membagi yang dapat hadir di tempat yang sama. Akibat tekanan tektonik karena tertibannya satu lempeng tektonik di atas lempeng lainnya, wilayah muka busur menjadi sumber dari gempa bumi. Selama subduksi, lempeng samudra terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya yang dapat berupa lempeng samudra maupun lempeng benua. Air dan volatil-volatil lainnya di lempeng yang menunjam ini menyebabkan terjadinya aliran lelehan pada mantel atas, membentuk magma yang naik dan berpenetrasi melalui lempeng di atasnya, dan akhirnya membentuk busur vulkanik. Efek dari slap pada lempeng samudra menyebabkan terbentuknya palung samudra. Area di antara palung dengan busur inilah yang disebut wilayah muka busur, dan area di belakang busur atau sisi lain dari palung adalah wilayah busur belakang. Yang ketiga adalah sejarah terbentuknya Bukit Barisan. Secara geologis, Indonesia terletak pada pertemuan jalur lempeng tektonik dan pegunungan muda. Lempeng tektonik yang bertemu di Indonesia tersebut adalah lempeng Eurasia dan lempeng India-Australia. Pertemuan dua lempeng ini membentuk jalur pegunungan yaitu Bukit Barisan dan membentuk tanah subur dari abu vulkanik gunung berapi. Lapisan permukaan bumi atau crust tersusun dari beberapa lempeng yang bergerak terhadap satu sama lain. Lempeng ini ketika bertabrakan akan membentuk suatu pegunungan. Di Indonesia ini terjadi ketika lempeng Eurasia bertemu dengan lempeng India-Australia yang bergerak ke utara. Pertemuan ini mengangkat muka bumi di lempeng Eurasia di Pulau Sumatera yang membentuk pegunungan Bukit Barisan. Akibat pembentukan gunung ini, ada banyak gunung berapi yang ada di Sumatera. Karena banyak gunung berapi ini, tanah dataran tinggi Sumatera sangat subur karena banyaknya tanah yang terbentuk dari abu vulkanik. Tanah yang subur ini mendukung banyaknya perkebunan dan lahan pertanian di Sumatera. Tanah perkebunan yang subur ini sangat cocok untuk berkebun kopi dan menghasilkan kopi jenis terbaik seperti kopi Gayo dan kopi Mandailing. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.